Salam, selamat pagi, salam jumpa dengan Renungan Pagi HKBP Pardamaian Medan. Kita mendengarkan firman Tuhan sebelum memulai aktivitas kita pada hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan, kami puji dan muliakan Engkau, karena Tuhan tetap setia memelihara hidup kami, memberikan kami napas kehidupan hingga pada pagi hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami Bapa, kami terlebih dahulu mau mendengarkan firman Tuhan yang menjadi bekal di dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan, mampukan kami untuk menerima, mengerti dan menghayati firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, adapun firman Tuhan yang menjadi nats renungan pagi pada hari ini Senin, tanggal 25 Juli 2022 ditetapkan sesuai dengan Almanak HKBP tertulis di dalam kitab 2 Petrus 3 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih, karunia, dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ibu Bapak jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, adapun topik renungan pagi untuk kita hari ini, semakin bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Semakin bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, manusia sejak awal lahir pasti akan bertumbuh hingga menjadi dewasa. Ketika masih bayi, masih butuh tuntunan dari orang tua. Dan bahkan hingga besar masih dituntun oleh orang tua. Namun yang menunjukkan orang itu dewasa adalah ketika orang tersebut telah lepas dari tanggung jawab dan menjadi mandiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Di dalam iman orang percaya, seharusnya juga demikian, di mana ketika awal pertobatan atau lahir baru, masih membutuhkan tuntunan yang disebut dengan bayi rohani. Namun iman orang percaya yang sehat secara rohani haruslah terus bertumbuh hingga dirinya mampu melakukan secara mandiri aktivitas dan tanggung jawab imannya di dalam Tuhan. Artinya, orang percaya tidak boleh imannya tidak bertumbuh. Karena jika tidak bertumbuh, maka imannya tidak sehat secara rohani atau sakit rohani, dan bahkan bisa menjadi mati iman, mati rohani. Oleh sebab itu kita akan belajar dari firman Tuhan bagaimana ciri-ciri orang yang sudah bertumbuh dalam imannya secara rohani. Pertama, iman yang bertumbuh adalah bukan hanya ingin mengenal Tuhan lagi, tetapi iman juga memperkenalkan Tuhan lewat hidup kita sehari-hari. Artinya, di dalam perjalanan hidup kita sehari-hari, iman yang bertumbuh akan terlihat dari gaya hidup, sikap, tingkah laku, moral, atau perbuatan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Perbuatan kita terhadap diri kita, terhadap keluarga, dan terhadap sesama. Di mana perbuatan kita itu selalu mencerminkan, yaitu cinta kasih. Selalu mencerminkan damai, dan mencerminkan kemuliaan nama Tuhan Allah. Melalui semuanya aras kehidupan kita. Inilah melalui tingkah laku, gaya hidup kita sehari-hari, diperkenalkan dengan jelas bahwa kita telah bertumbuh. Jadi nampak kita bertumbuh atau belum bertumbuh iman atau rohani kita.
Yang kedua, iman yang bertumbuh adalah iman yang bukan hanya diberkati, tetapi iman yang memberkati. Artinya, bagaimana kita di dalam kehidupan ini mampu menyadari tugas dan tanggung jawab kita, bahwa kita sebenarnya ditugaskan oleh Tuhan, Tuhan yang telah memberkati kita, sehingga kita menyadari tugas dan tanggung jawab itu kita laksanakan menjadi saluran berkat terhadap sekeliling kita. Menjadi saluran berkat, menjadi saluran cinta kasih, menjadi saluran yaitu anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Supaya kita tidak menutup pintu hati, melainkan membuka tangan, membuka hati, jiwa, dan pikiran untuk memberi tumpangan tangan, untuk memberi pertolongan bagi mereka-mereka yang sangat membutuhkannya. Kisah Rasul 20 ayat 35. Yang ketiga, iman yang bertumbuh adalah bagaimana mental kita bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dengan kasih dan tulus hati karena Tuhan. Dengan tulus hati karena Tuhan. Jadi bukan untuk dilayani, tetapi supaya melayani. Melayani ini berbicara mengenai diakoni sosial atau membangun rasa solidaritas, membangun rasa kesetiakawanan, membangun rasa kepedulian, terutama bagi mereka-mereka yang sedang merana, menderita, atau yang miskin, yang membutuhkan uluran tangan atau pertolongan dari kita. Bagaimana kita mampu memberikan sebahagian daripada yang ada, yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita salurkan untuk suatu tugas yang mulia, yaitu memberi kesinambungan hidup, memberi pertolongan, memberi sedekah, memberi yaitu hal-hal yang dapat membangun kehidupan jasmani maupun kehidupan rohani seseorang. Matius 20 ayat 28. Jadi pastikan Ibu Bapak jemaat yang terkasih, iman kita benar-benar bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Melalui firman-Nya, yakni firman yang berkuasa untuk memberi pertumbuhan menuju kedewasaan. Sehingga kita semakin dewasa dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita semakin nyata di dalam hidup kita. Semakin dewasa dalam berpikir, bertindak, atau berbuat, sehingga semua tindakan kita mencerminkan bahwa kita sudah semakin dewasa dalam iman, pengharapan, dan kasih. Sebagaimana Yesus Kristus yang telah mengasihi dan memberi nyawanya untuk tebusan dosa-dosa kita, maka marilah kita hidup untuk memuliakan Tuhan Allah di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati kita dan semua aktivitas kita pada hari ini. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan. Engkau telah menuntun, membimbing, dan mengajari kami lewat firman-Mu yang sudah kami dengarkan di pagi hari ini. Biarlah Bapa firman-Mu itu bertumbuh dan berakar di dalam hidup kami. Firman-Mu itu semakin berkembang untuk mendewasakan iman percaya, pengharapan, dan kasih kami kepadamu, kasih kami terhadap sesama kami, umat manusia. Mampukan kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu karena kami adalah orang yang terbatas, orang yang lemah. Berkati kami, berkati keluarga, dan berkati semua aktivitas kami Tuhan pada hari ini. Engkaulah yang mendahului semuanya perencanaan dan pekerjaan kami hari ini. Engkaulah yang memberkati semua pekerjaan kami agar berbuahkan yang manis yang akan kami pakai menjadi saluran berkat-Mu untuk mewujud nyatakan cita-cita perjalanan kerajaan-Mu di bumi ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, terima dan dengarkanlah doa permohonan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian hari ini, esok, kekal, hingga selama-lamanya. Amin.
Salam, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.